Namo Buddhaya, apa kabar anak-anak? Ibu harap kalian selalu sehat dan tetap semangat menjalani belajar dari rumah. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang kriteria pelanggaran Pancasila Buddhis. Namun sebelum itu, mari siapkan diri kalian untuk mengikuti pembelajaran ini. Mari kita lakukan duduk hening terlebih dahulu. Duduk dengan tenang, bisa bersila maupun di kursi. Lalu atur napas kalian. Pusatkan pikiran pada napas. Tarik napas dengan perlahan. Katakan dalam hati, aku tahu. Hembuskan napas perlahan. Katakan dalam hati, aku tenang. Lakukan. Tarik napas, aku tahu. Hembuskan napas, aku tahu. Tarik napas, aku tenang. Hembuskan nafas, aku bahagia. Lakukan beberapa saat hingga dirimu merasa tenang. Baik, setelah beberapa saat, mari kita pelajari kriteria pelanggaran Pancasila Buddhis. Anak-anak, apakah kalian masih ingat apa itu Pancasila Buddhis? Ya, 5 aturan moral yang harus dilaksanakan oleh kita sebagai umat Buddha. Jadi ini adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh umat Buddha. Masih ingat isinya apa saja, Nak? 5 aturan moral atau 5 aturan latihan ini? Ya, yang pertama, panatipata, weramani, sikapadang, samadhyami. Adinadana, weramani, sikapadang, samadhyami. Kami sumecacara, weramani, sikapadang, samadhyami. Musawada, weramani, sikapadang, samadhyami. Surameraya maja, pamadatana, weramani, sikapadang, samadhyami. Nah, apakah kalian masih ingat apa saja artinya? Bagus kalau masih ingat. Oke, harus tetap diingat dan dilaksanakan secara bertahap ya. Baik, yang pertama itu adalah sila tentang tekad kita untuk tidak membunuh. Aku bertekad akan melatih diri menghindari pembunuhan dan menyakiti makhluk hidup. Nah, inilah tekad kita yang pertama. Kalau kita mempunyai tekad untuk tidak membunuh bahkan menyakiti makhluk hidup, maka kita akan menjalani kehidupan ini dengan bertindak. Setiap ucapan kita, setiap perbuatan kita itu akan didasari dengan cinta kasih dan welas asih untuk kesejahteraan dan kebahagiaan makhluk hidup. Nah, apakah kalian memahami? Ya, jadi kalau kita bertekad tidak membunuh, maka perilaku kita harus selalu tercermin melalui welas asih, cinta kasih terhadap orang lain, makhluk lain. Dengan kata lain, kita memiliki rasa persahabatan, kepedulian, toleransi dengan orang lain. Bukan hanya sesama manusia, tetapi juga dengan makhluk lain seperti terhadap hewan, terhadap lingkungan, ya. Tetapi fokus utama sila pertama ini adalah tidak membunuh makhluk hidup. Yang disebut makhluk hidup dalam agama Buddha adalah manusia, ya, hewan, dewa, penghuni neraka, penghuni alam asura. Tetapi dalam hal ini kaitannya pada manusia dan hewan. Jadi mengerti ya, objeknya tidak membunuh makhluk hidup, itu yang dimaksud adalah tidak membunuh manusia dan tidak membunuh hewan. Nah, bagaimana sih syarat suatu tindakan sila pertama ini disebut melanggar, ya? Suatu tindakan melanggar sila pertama jika pertama objeknya adanya makhluk hidup. Apa tadi yang disebut makhluk hidup? Manusia dan hewan. Tumbuhan makhluk hidup? Dalam ilmu biologi tumbuhan adalah makhluk hidup. Tetapi dalam agama tumbuhan tidak termasuk makhluk hidup dalam kategori ini ya. Yang kedua, kesadaran terhadap objek. Jadi saat melakukan tindakan itu kita tahu
bahwa oh ini ada loh makhluk hidup, ini ada manusia, ini ada hewan, itu. Kita mengetahui hal itu. Lalu niatnya untuk membunuh. Kemudian ada usaha untuk melakukan tindakan pembunuhan baik secara langsung maupun tidak langsung. Tidak langsung itu bagaimana, Bu? Tidak langsung itu contohnya kita menyuruh orang untuk mengakhiri hidup makhluk lain, seseorang itu. Kalau secara langsung melakukan dengan dirinya sendiri. Lalu ada akibat dari tindakan tersebut atau buktinya bahwa makhluk itu mati. Gitu ya. Ibu beri contoh begini. Misalnya nih di rumah kalian ada kucing yang nakal ya, gitu. Suka mencuri makanan. Nah, muncullah ketidaksukaan, kebencian dalam diri kalian, lalu punya niat, oh awas ya kucing ini kalau muncul lagi, gitu. Jadi pertama dia tahu kan objek yang tidak dia sukai adalah kucing. Lalu muncul niat dalam dirinya, oh awas ya kalau muncul lagi, gitu kan. Lalu ada usahanya ketika melihat ada kucing itu masuk, ambillah sapu, lalu dia memukul kucing tersebut. Nah, kalau kucing itu ternyata lari dan dia tidak mati, apakah tindakan ini melanggar sila pertama? Karena kriterianya dari 5 kriteria ini ada satu yang tidak terpenuhi, yaitu akibat tindakan tersebut tidak terjadi atau tidak mati, maka dikatakan tidak melanggar sila pertama. Tetapi ini merupakan karma buruk, perbuatan buruk yang pasti akan menghasilkan penderitaan. Jadi apa? Tadi sudah ada kebencian. Kebencian itu sudah merupakan karma buruk. Lalu ada niat ambil sapu, memukul. Nah, itu sudah suatu tindakan yang karma buruk juga. Apalagi kalau disertai dengan ucapan-ucapan yang tidak baik, ngomel, mengumpat. Nah, itu juga kita sudah melakukan 3 tindakan buruk yang terlihat ya, itu juga merupakan akibatnya ya sangat besar sekali. Maka walaupun dikatakan tidak melanggar sila pertama karena tidak terpenuhinya semua syarat, tetapi tindakan itu karma buruk yang membuat hidup kita menderita. Salah satunya yang pasti terlihat adalah ketika seseorang dipenuhi kebencian, rezekinya akan seret. Mau kalian rezekinya seret? Oke, kalau tidak mau harus kembangkan toleransi, cinta kasih, ketenangan di dalam diri kita. Baik, yang kedua adalah sila kedua itu intinya tidak mencuri. Bunyinya, aku bertekad akan melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan oleh pemiliknya. Dengan kalimat singkat, aku bertekad akan melatih diri menghindari pencurian. Nah, kalau kita sudah bertekad, maka kita harus menjalani hidup ini dengan jujur, murah hati, gembira dalam memberi dan berbagi dengan sesama. Ya, bukan hanya bertekad, tetapi kita juga harus menjalani kehidupan ini dengan apa, Nak? Ya, betul, dengan jujur, murah hati, gembira, berani dan mau memberi dan berbagi dengan sesama. Tidak pelit ya. Kalau punya sesuatu kita harus, oh iya ini menyenangkan bagi saya, kesenangan ini juga akan saya bagi dengan orang lain. Paling mudah, paling dekat adalah dengan orang tua kalian, dengan kakak, adik kalian, kemudian dengan teman-teman dan kepada semua orang. Baik, apa syaratnya? Oh iya, sebelum ke syaratnya, karena tidak mencuri berarti salah satunya tadi harus menjalani hidup dengan jujur, termasuk dalam pekerjaan. Pekerjaan harus memiliki pekerjaan yang benar. Nah, Buddha menjelaskan dalam Anguttara Nikaya 3 153, ada 5 objek perdagangan yang harus dihindari. 5 perdagangan yang tercela. Nah, yang pertama adalah berdagang makhluk hidup. Apakah itu berdagang manusia atau berdagang makhluk hidup yang lainnya, hewan ya. Bu, memangnya ada perdagangan manusia? Coba kalau kalian membuka internet, kalian klik kata kuncinya human trafficking. Nah, nanti akan ada kasus-kasus
perdagangan manusia. Misalnya nih, kalau di Indonesia ada beberapa kasus seperti ini ketika orang mau bekerja ke luar negeri, ya misalnya dia ingin menjadi bukan kebanyakan ya, ada beberapa itu ya orang desa yang ingin memperbaiki nasibnya dengan bekerja di luar negeri sebagai asisten rumah tangga ya. Oleh agensinya ditawarkan itu, tetapi ternyata ditipu. Setelah di sana dia dijadikan pelacur. Nah, ini termasuk perdagangan manusia ya. Itu sangat tercela dan karma buruknya besar. Berdagang hewan ya itu. Loh, berarti nggak boleh jual beli ayam, ikan, dan lain sebagainya. Ya, ini oleh Buddha dikatakan perdagangan yang tercela yang sebaiknya dihindari ya. Kemudian berdagang senjata, berdagang daging sesuai segala sesuatu yang berasal dari penganiayaan makhluk hidup, berdagang alkohol, zat adiktif atau narkoba, dan berdagang racun. Nah, untuk 5 perdagangan ini pasti akan memunculkan diskusi yang cukup menarik. Jika ada pertanyaan, nanti boleh chat di Ibu ya. Tetapi kita tidak akan bahas lebih lanjut karena ada beberapa materi yang akan kita pelajari lagi. Lalu, mata pencarian salah juga harus dihindari, yaitu penipuan ya. Pekerjaan yang didasari dengan penipuan, ketidaksetiaan, penujuman, kecurangan, dan memungut bunga yang tinggi atau praktek lintah darat. Bu, penipuan itu apa sih? Contohnya gini, jual beli baju atau pakaian. Apakah ini pekerjaan yang benar? Ya, ini pekerjaan benar. Tetapi dilakukan dengan menipu. Itu ya. Misalnya, ini Bu kualitas nomor 1. Yang paling mudah dipahami gini, perdagangan online ya, itu yang jual beli baju yang dilakukan secara online. Dia pasang gambar bajunya itu sangat bagus, sangat ini ya. Tetapi ketika pembeli membeli dan barang dikirim, gambarnya tidak sesuai dengan barangnya tidak sesuai dengan gambar. Nah, ini termasuk penipuan. Yang tadinya pekerjaan benar menjadi tidak benar. Ketidaksetiaan ya, ketidaksetiaan itu juga artinya misalnya seseorang bekerja pada bosnya, rahasia perusahaannya diceritakan ke perusahaan lainnya sehingga terjadi sengketa. Nah, ini ketidaksetiaan ya. Penujuman itu apa? Meramal. Jadi meramal itu tidak boleh dijadikan sebagai sebuah pekerjaan ya. Lalu kecurangan, memungut biaya yang tinggi atau lintah darat. Oke, itu 5 mata pencarian atau pekerjaan yang harus dihindari karena itu pekerjaan yang salah. Nah, syarat satu tindakan melanggar sila kedua ini jika objeknya adalah ada barang milik orang lain. Jadi kita tahu ada barang milik orang lain, apakah itu pena, apakah itu makanan, apakah itu uang, dan lain-lain ya. Kemudian memiliki kesadaran tahu bahwa itu barang milik orang lain. Niatnya mencuri atau mengambil alih. Usahanya melakukan pencurian baik langsung maupun tidak langsung. Ya, langsung mengambil, menjamret, merampok itu termasuk pencurian langsung. Kalau tidak langsung itu ada jeda waktunya. Misalnya nih, ini ada seseorang pinjam buku. Nah, ini ada seorang pinjam buku pada kalian. Karena dia suka bukunya ya, kebetulan adalah buku komik, buku cerita. Dia baca berulang-ulang gitu. Sampai dia tuh lupa itu ya, karena setelah sudah dibaca dia taruh lupa. Sebulan kemudian dia baru ingat, loh ini kan bukunya teman gitu kan. Terus dia berpikir, tapi kayaknya temannya nggak butuh lagi, nggak apa-apa deh sekarang jadi milikku aja. Nah, ketika muncul, nggak apa-apa deh sekarang jadi milikku saja. Nah, itulah terjadi pencurian yang tidak langsung. Nah, jika kalian melakukan mempunyai kasus seperti ini, nah teleponlah, kasih taulah temanmu, bukumu masih di saya, penamu masih di saya, gimana nih mau dibalikin atau enggak? Kalau temannya bilang udah deh untuk kamu, berarti kalian tidak melakukan pencurian. Oke. Akibatnya atau bukti dari tindakan tersebut, barang berpindah tangan.
Berikutnya adalah sila ketiga, tidak melakukan penyimpangan seksual. Ini adalah terkait dengan kehidupan suami istri ya. Walaupun belum suami istri, kalau melakukan tindakan penyimpangan seksual juga termasuk melanggar sila ketiga. Aku bertekad akan melatih diri menghindari perbuatan asusila ya. Perbuatan asusila itu misalnya perselingkuhan ya itu kemudian tindakan-tindakan yang tidak pantas ya, pornografi dan lain sebagainya. Saya akan jujur ya. Jadi kalau sudah bertekad ini kita harus menjalani hidup dengan tekad ya. Saya akan jujur dan tulus dalam hubungan dengan pasangan saya, memelihara cinta sejati dan kasih sayang. Nah, inilah kalau dalam agama Buddha selalu dianjurkan kesetiaan antar pasangan suami pada istri, istri pada suami. Baik, ada dalam sila ketiga ini yang namanya pasangan tidak sah, orang yang tidak boleh dinikahi ya. Ada 12 jenis wanita yang masuk dalam pasangan tidak sah. Terbagi dalam 3 kelompok, wanita yang di bawah perlindungan orang yang lebih tua, penguasa lain yang bertanggung jawab merawatnya, seorang gadis yang dirawat orang tuanya, kakaknya, atau kerabat lainnya, atau oleh keluarga secara keseluruhan. Jadi wanita-wanita yang masih di bawah umur itu tidak boleh. Termasuk wanita dalam kasus tertentu yang mungkin dia mengalami kelemahan mental yang berada di bawah tanggung jawab keluarga ataupun negara, itu juga tidak boleh dinikahi ya. Kecuali dalam hal ini orang tuanya yakin bahwa orang yang menikah itu cocok untuk wanita yang tadi terbelakang mental ya. Tapi kalau masih di bawah umur tetap menjadi pasangan yang tidak sah. Wanita yang dilarang secara adat yaitu kerabat dekat yang dilarang dalam tradisi keluarga, biarawati atau biku ya, bikuni itu yang menjalani, dan mereka yang dilarang sebagai pasangan di bawah hukum wilayah. Kelompok ketiga, wanita yang menikah atau bertunangan dengan pria lain sekalipun melalui kesepakatan sementara. Jadi ketika seorang wanita sudah menjadi istri orang lain atau tunangan orang lain, maka dia menjadi tidak sah bagi pria lain. Kok ada kata-kata kesepakatan sementara ya? Orang menikah itu niatnya macam-macam ya. Dalam masyarakat itu ada kasus yang cinta sejati ada ya, yang menikah karena paksaan ada, yang menikah karena hutang ada, yang menikah karena niat yang lain juga ada. Yang menikah karena kesepakatan, oh menikah 2 tahun setelah itu pisah, itu juga ada. Tapi hal itu tidak boleh ditiru nak ya. Yang harus kalian tiru adalah yang cinta sejati. Kemudian kalau pria, semua pria yang dilarang dalam tradisi keluarga dan aturan agama. Itu sama ya, pria di bawah umur juga tidak boleh dinikahi. Nah, apa kira-kira kriteria pelanggaran sila ketiga ini? Yang pertama adanya pasangan tidak sah. Tadi ya 20 jenis wanita dan pria. Kesadaran bahwa tahu itu adalah pasangan tidak sah, niat melakukan tindakan melanggar asusila, usahanya melakukan ya, kalau tadi niat itu masih ada dalam pikiran, kalau usaha itu sudah dilakukan. Kemudian buktinya terjadi tindakan yang melanggar asusila, terjadi perselingkuhan, terjadi pernikahan dengan anak di bawah umur, nah itu melanggar sila ketiga. Baik, berikutnya kita lihat sila keempat, tidak berbohong. Bunyinya, aku bertekad untuk melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar. Ucapan tidak benar itu apa saja? Pertama, berbohong. Kedua, memfitnah. Ketiga, berbicara kasar. Dan keempat, omong kosong atau membual. Berbohong dan omong kosong itu apa bedanya sih Bu? Ya, hampir sama ya, tetapi bedanya gini. Kalau berbohong itu yang mengatakan sesuatu yang tidak nyata. Tetapi kalau membual itu, kalau istilah sekarang mungkin halu gitu ya, itu nggak punya ini, dia berlakunya orang kaya, punya mobil, punya berlian dan sebagainya. Nah ini termasuk adalah ucapan yang tidak benar, tidak boleh dilakukan. Baik, kalau tekad ini sudah muncul, maka kita harus jalani kehidupan ini dengan senantiasa berbicara sesuai kebenaran,
menganjurkan perdamaian dan persahabatan, ramah tamah, lembah lembut, dan ucapan kita itu ucapan yang bermanfaat. Itu yang mesti kita lakukan ketika kita melaksanakan sila keempat. Oke. Syaratnya perkataan yang tidak benar, kesadaran tahu bahwa itu ucapan atau pernyataan tidak benar, niatnya adalah berkata tidak benar atau bohong, usahanya adalah melakukan kebohongan, dan bukti atau akibat tindakan orang lain percaya atau tersesat dengan kebohongan kita. Contohnya gini, Dek, kamu tahu jalan ke Pasar Padang Selasa dari SMP 17 ini? Oh, tahu Bu, gitu ya. Ibu bisa dari pintu gerbang belok ke kanan, lalu belok ke kiri, nanti ketemu jalan lebar daun. Di situ ada lampu merah, Ibu belok ke kanan, ikuti jalan itu nanti sampai ke SMK 3. Nah, ikuti lagi nanti sampai ke perempatan Padang Selasa. Sampai enggak ke pasar? Sampai, tetapi jalannya jauh sekali. Padahal dari gerbang belok kanan, ada pertigaan belok kanan lagi, lurus sampai deh, gitu ya. Nah, baik. Berikutnya sila kelima, tanpa alkohol dan narkoba. Aku bertekad akan melatih diri untuk menghindari segala minuman keras, barang-barang memabukkan yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Nah, kalau sudah bertekad ini, maka kita harus berusaha menjaga pikiran tetap murni, bersih, waspada, penuh kesadaran dan perhatian di setiap saat. Ya, jadi jauhi alkohol, jauhi narkoba. Kita harus hidup dengan pikiran murni, bersih dan penuh perhatian. Syaratnya apa? Suatu tindakan disebut melanggar sila kelima ini. Pertama, objeknya ada zat memabukkan, apapun bentuknya. Apakah itu minuman keras, apakah itu narkoba, ya. Kemudian tahu bahwa itu zat yang memabukkan, kemudian niatnya minum atau konsumsi atau ingin kesenangan ya dengan mabuk. Usahanya melakukan minum atau mengkonsumsi zat tersebut. Buktinya adalah tindakan mabuk. Bu, kalau saya jatuh itu ya di pesta kan disajikan bir. Saya minum cuma sedikit, Bu. Katanya untuk obat. Kata Mama untuk obat. Itu melanggar sila kelima tidak? Oke, kita lihat ya. Ada zat yang memabukkan bir. Kita kesadarannya tahu itu adalah bir bisa memabukkan. Lalu niatnya walaupun tidak langsung disuruh, tapi mau, berarti ada niat ya secara tidak langsung. Usahanya minum, tapi tidak mabuk, kelimanya tidak mabuk. Apakah itu melanggar? Kalau dikatakan 5 syarat ini tidak terpenuhi satu, maka tidak melanggar. Tapi apa tadi nak? Itu adalah karma buruk. Seperti contohnya nih, ada api. Api itu sifatnya apa? Panas kan? Gitu. Kalian tahu ada api, tapi kok penasaran ya? Kalian pegang, kira-kira tangannya kebakar ya? Nah, seperti itu perumpamaannya ya. Baik, apakah ada pertanyaan? Jika ada silahkan chat Ibu. Kemudian ini evaluasi, coba carilah 2 berita di koran, lalu analisalah apakah berita tersebut pelanggaran atau pelaksanaan Pancasila Buddhis. Tempel di buku ya. Kemudian jelaskan alasan kalian berdasarkan fakta yang diceritakan dalam berita mengapa kalian mengkategorikan atau mengelompokkan berita tersebut sebagai pelanggaran atau pelaksanaan Pancasila. Oh, berita judulnya ini Bu, ini dari koran ini gitu ya, korannya disebutkan. Termasuk pelanggaran karena ini ya, oke. Jika berita tersebut merupakan pelanggaran, menurut kalian apa yang harus dilakukan agar tidak terjadi pelanggaran Pancasila Buddhis di kemudian hari? Jika berita tersebut merupakan pelaksanaan Pancasila Buddhis, menurut kalian apa yang harus dilakukan agar makin banyak orang yang melaksanakan Pancasila Buddhis? Itu tugasnya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar dari rumah, jaga kesehatan. Akhir kata, Namo Buddhaya.